Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmail amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir yaumil kelak nanti. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adis M. Adi Setiawan dan saya sendiri Rofida Aulia dan rekan saya Dino Siwa Ramadan. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi dengan judul konsep produk halal. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dari produk halal. Produk sendiri di sini artinya adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, kemudian dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Kemudian yaitu klasifikasi produk dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan wujudnya. Di sini berdasarkan wujudnya produk dibagi menjadi 2, yaitu produk berupa barang dan produk berupa jasa. Untuk produk berupa barang sendiri contohnya seperti makanan, minuman, alat kosmetik, alat elektronik, dan lain-lain. Kemudian untuk produk berupa jasa di sini contohnya seperti jasa salon kecantikan, hotel, kemudian jasa travel, dan lain-lain. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan aspek daya tahannya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu barang tidak tahan lama. Barang tidak tahan lama di sini merupakan barang berwujud yang dapat habis dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya seperti sabun, sampo, pasta gigi, deterjen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu barang tahan lama. Barang tahan lama di sini yaitu barang berwujud yang tidak habis meskipun telah digunakan beberapa kali. Namun untuk pengurangannya sendiri yaitu berupa umur ekonomis dari barang tersebut. Contohnya yaitu seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Untuk klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan tujuan konsumsinya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi di sini maksudnya yaitu suatu barang yang dapat langsung dikonsumsi tanpa melalui proses pengelolaan. Kemudian yang kedua yaitu barang industri. Barang industri di sini maksudnya yaitu barang yang sebelum menjadi suatu produk perlu melalui tahap pemrosesan atau tahap pengelolaan. Contohnya seperti barang mentah kemudian diolah agar menjadi barang jadi, kemudian dapat menjadi suatu bentuk produk. Selanjutnya yaitu definisi halal. Di sini kata halal berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna diperbolehkan menurut hukum Islam. Di sini halal merupakan hal yang diperlukan dalam kegiatan konsumsi barang dan jasa bagi umat Islam. Sehingga di sini produk dapat dikatakan halal apabila telah memenuhi syariat Islam. Nah, menurut LPPOM MUI, yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama itu syarat kehalalan tidak mengandung babi. Nah, maksudnya di sini produk halal itu tidak boleh mengandung babi atau produknya itu berasal dari babi, seperti gelatin babi ataupun daging babi lainnya. Lalu yang kedua, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Nah, di sini nih, produk halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang terbuat dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya.
Lalu yang ketiga, semua bahan yang berasal dari hewan halal. Nah, maksudnya di sini nih di produk halal harus berasal dari hewan-hewan yang dihalalkan dan menurut disembelihnya menurut tata cara syariat Islam. Lalu yang keempat, semua tempat penyimpanan atau tempat pengelolaan bebas dari najis. Nah, di sini nih seperti tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, terus transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Nah, kalau pernah digunakan untuk babi, barang itu jadi tidak halal. Nah, terlebih dahulu untuk jadi halalnya itu harus dibersihkan dengan tata cara menurut Islam. Seperti kalau kena jilat anjing, tempat itu harus dibasuh dengan 7 kali air, 7 kali bilas, yaitu salah satunya dengan tanah. Lalu yang kelima, semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar. Di sini makanan dan minuman nggak boleh yang mengandung alkohol, karena alkohol itu dilarang menurut syariat Islam. Lalu yang selanjutnya adalah tentang perlindungan produk halal. Nah, suatu produk itu dapat ditentukan sertifikasi halalnya itu harus memenuhi standar HAS 23.000 yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, tadi kan ada kriteria tentang bagaimana jaminan di HAS itu. Yang pertama itu ada kebijakan halal. Kebijakan halal ini ditetapkan oleh manajemen puncak di suatu perusahaan dan harus disosialisasikan kepada seluruh pihak pemangku kepentingan atau stakeholder perusahaan itu. Lalu yang kedua ada tim manajemen halal. Nah, tim ini adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Lalu yang ketiga ada pelatihan. Nah, di sini nih pelatihan ini untuk meningkatkan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, skill, dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai standar tertulis antara pelaksanaan pelatihan ini. Nah, pelatihan ini harus diikuti setidaknya sekali dalam 2 tahun untuk memastikan evaluasi kompetensi dari peserta pelatihan. Lalu yang keempat ini bahan. Nah, bahan yang disertifikasi itu yaitu bahan yang tidak berasal dari barang haram dan najis. Nah, bahan itu mencakup bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong, serta kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk. Pelumas yang digunakan mesin yang mungkin kontak langsung dengan bahan makanan atau produk, sanitizer dan bahan pembersih yang menangani bahan produk, serta media validasi hasil penyucian yang kontak langsung dengan produk. Lalu yang kelima ada produk. Nah, di sini produk yang dimaksud itu adalah produk yang disertifikasi tidak boleh memiliki bau atau rasa yang relatif mirip dengan produk haram sesuai dengan fatwa MUI. Lalu yang keenam ini ada fasilitas produk. Nah, di sini industri pengelolaan produk harus menjamin bahwa fasilitas alat produksi tidak terkontaminasi dengan barang haram ataupun najis. Baiklah, selanjutnya menyambung dari penjelasan saudara Adi di penjelasan sebelumnya, yaitu berikutnya adalah yang ketujuh mengenai prosedur tertulis. Jadi perusahaan itu harus mempunyai prosedur tertulis mengenai tata cara pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang berpengaruh pada status kehalalan produk tersebut yang ada di perusahaan tersebut. Jadi setiap perusahaan itu harus mempunyai prosedur tertulis yang mengkritisi kehalalan produk tersebut. Lalu yang kedelapan adalah kemampuan telusuran. Nah, perusahaan juga harus mempunyai prosedur tertulis yang dapat ditelusuri, di mana di sini dijelaskan dalam kemampuan mengenai telusurannya, yaitu produk yang disertifikasi tersebut terjamin berasal dari bahan yang memenuhi kriteria yang disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitasi yang memenuhi kriteria bebas dari bahan babi atau turunannya atau bahan-bahan yang tidak halal.
Selanjutnya yang kesembilan yaitu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, perusahaan ini harus mempunyai prosedur mengenai penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Penanganannya adalah dengan tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal, dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik kembali. Jadi apabila lanjut nih ke distributor, nah itu harus cepat-cepat perusahaan ini bertanggung jawab atas produk tersebut, bisa diambil kembali agar tidak terjadi kesalahan yang lebih fatal. Lalu yang ke-10 yaitu ada audit internal. Nah, perusahaan juga harus mempunyai prosedur yang namanya audit internal, yaitu dilakukan setidaknya 6 bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen di perusahaan tersebut. Lalu yang ke-11 atau yang terakhir yaitu kajian ulang manajemen. Nah, manajemen puncak atau perwakilan yang ditunjuk harus melakukan kaji ulang terhadap barang-barang tersebut sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Tujuannya adalah untuk menilai keefektifan dari penerapan SJH dan untuk merumuskan aktivitas perbaikan berkelanjutan yang nantinya akan memperbaiki perusahaan ke depannya menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih teliti terhadap produk-produk yang diciptakannya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai apa itu label halal. Jadi yang dimaksud dengan label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk yang halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Menurut petunjuk teknis sistem produksi yang diterbitkan oleh Departemen Agama, sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia atau biasa kita sebut MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam yang ada di Islam tersebut. Jadi sertifikat halal ini merupakan syarat nih untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk yang akan kita jual dari perusahaan. Dan ini juga sesuai dengan peraturan dari pemerintah yang berwenang. Jadi di mana produk ini apabila ingin dijual ke pasaran itu harus mengandung label halal agar para konsumen ini menjadi lebih mudah mengerti gitu. Oh, ternyata produk ini halal, tidak bahaya, bisa kami konsumsi nih, seperti itu kurang lebih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Apabila terdapat kesalahan kata dan juga kurang jelasnya materi yang kami sampaikan, kami minta maaf kepada teman-teman semua, dan kami harap video yang kami sampaikan ini atau materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman dapat mempelajarinya secara baik dan benar. Terima kasih teman-teman semua.